Baiklah, perkenalkan nama saya Nia Kurniati Gaul dengan NIM 7171143020, kelas C Pendidikan Bisnis Tambuk 2017, mata kuliah Micro Teaching. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian daripada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan. Pengelolaan kelas merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif dengan cara menciptakan situasi yang kondusif. Suatu kondisi belajar yang kondusif dapat tercapai jika guru mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran serta hubungan interpersonal yang baik antara guru dan peserta didik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian adapun tujuan daripada keterampilan mengelola kelas yaitu untuk yang pertama mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam bentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Itu menurut Hasibuan dalam judul buku Bola dalam Suwarna pada tahun 2006. Kemudian di sini tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman dalam Jamarah pada tahun 2006 pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual dan emosional, sikap serta apresiasi pada siswa. Sedangkan menurut Ari Kunto dalam Jamarah tahun 2006 berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adapun komponen dan contoh daripada pengelolaan kelas, yaitu terdapat dua komponen, yaitu yang pertama menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal. Menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Yaitu yang pertama, menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidakacuan, dan ketidakterlibatan peserta didik terhadap tugas-tugas di kelas. Hal ini untuk memberikan suatu pandangan bahwa guru hadir dalam kelas dan tahu apa yang mereka perbuat. Tanggapan yang dilakukan guru dapat berubah, gerak mendekati, memandang secara seksama, memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan siswa, memberikan pernyataan atau pertanyaan, dan menyiagakan siswa. Sedangkan yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal harus dapat dipertahankan. Untuk itu, guru harus dapat memecahkan hal-hal yang menjadi pengganggu jalannya proses pembelajaran. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan mengembalikan kondisi-kondisi yang mengganggu pembelajaran kepada kondisi yang seharusnya. Apabila guru harus mengadakan perbaikan terhadap tingkah laku siswa yang secara terus-menerus menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran, guru dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut, yaitu modifikasi perilaku. Guru sebaiknya mengadakan analisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan sebelum memodifikasi tingkah laku tersebut.
Modifikasi tingkah laku dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan perilaku yang baik dengan pemberian penguatan secara sistematis. Yang kedua, mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan. Yang ketiga, mengurangi perilaku buruk dengan pemberian hukuman. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa prinsip dalam melakukan pengelolaan dalam kelas. Yaitu yang pertama ada tantangan. Tantangan dapat diberikan dengan cara menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik. Yang kedua, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan dan merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Penggunaan media pembelajaran, gaya, interaksi belajar mengajar, dan metode yang bervariasi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kelas serta menghindari kejenuhan. Kemudian yang keempat, keluasan. Keluasan guru dalam mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan serta menciptakan iklim pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif dalam proses pembelajaran akan meningkatkan fokus peserta didik dan menghindari kemungkinan adanya pemusatan pada hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir itu ada penanaman disiplin pada diri atau pada peserta didik. Penanaman disiplin diri oleh peserta didik merupakan hal yang sangat penting dari pengelolaan kelas. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu mendorong peserta didik berdisiplin dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian adapun kesimpulan daripada keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik, dan menciptakan disiplin belajar secara sehat. Mengelola kelas meliputi mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Dalam kaitan ini, sedikitnya terdapat 7 hal yang harus diperhatikan yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari atau pembentukan dan pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir itu bina suasana dalam pembelajaran. Itu menurut Mulyasa pada tahun 2007. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.